Oke, halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di stasiun Gambir, dan dari stasiun ini saya akan naik kereta kelas eksekutif dengan biaya gratis. Ya, kalian gak salah dengar, saya akan naik kereta kelas eksekutif dengan biaya gratis, dan kereta yang akan saya naiki dari stasiun ini adalah kereta api Gajayana. Berangkat dari Jakarta Gambir pukul 18.40 menuju Malang. Kali ini saya akan naik kereta tersebut secara full trip, karena kapan lagi naik kereta api Gajayana ini dengan gratis dan full trip dari Jakarta menuju Malang. Pasti kalian kepo kenapa saya bisa naik kereta api Gajayana ini secara gratis. Makanya ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Gajayana sampai Malang. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Tadi sempat ada miss ya, karena di keterangan tiketnya itu nama saya tidak lengkap, jadi keterangannya belum vaksin. Untung tadi saya bawa keterangan vaksinnya, jadi aman teman-teman. Dan buat informasi, kali ini perjalanan kereta api di Indonesia saat ini memiliki peraturan baru. Untuk kalian yang sudah divaksin 2 kali atau sudah vaksin booster, itu tidak perlu lagi menunjukkan rapid test PCR atau antigen. Tapi buat kalian nih yang masih vaksin 1 atau belum divaksin sama sekali, kalian harus masih menyertakan antigen. Dan kereta api Gajayana sudah tiba di jalur 3 teman-teman. Ini saya sedang naik ke jalur 3, dan yuk kita lihat kereta api Gajayana yang sudah siap di jalur 3. Seperti biasa teman-teman, setiap mau naik kereta kita harus lihat logonya dulu untuk tahu ya logo apa yang bernas untuk perjalanan kali ini. Dan ya, kita sudah hampir mendekati logonya. Lokomotif dinas untuk kereta api Gajayana kali ini CC 20669 Depo Jogja. CC 20669. Oke, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. 69 Mancarli ya. So, yang saat ini berada di belakang saya adalah rangkaian dari kereta api Gajayana yang akan saya naiki dari Gambir ini menuju ke Malang. Dan sesuai yang saya katakan tadi teman-teman, saya akan naik kereta api Gajayana ini secara gratis. Karena sebelumnya di trip kereta api Kamandaka yang lalu, saya beruntung sekali bisa mendapat voucher kereta eksekutif secara gratis. Dan akan saya gunakan di perjalanan kali ini dari Gambir menuju Malang. Soalnya kapan lagi teman-teman naik kereta api Gajayana, karena memang harga tiket dari kereta api Gajayana ini sangat mahal sekali teman-teman, kisaran dari 500 sampai 700 ribu lah ya. Bahkan kalau di hari-hari libur weekend ya, seperti hari ini saat saya naik ini, saya naik di hari weekend, hari Sabtu teman-teman. Kereta api Gajayana itu untuk harga tiketnya bisa melebihi dari kereta api Argo Bromo Anggrek, yang mana kereta api Argo Bromo Anggrek ini termasuk kereta elit dan nomor 1, tapi untuk harga tiketnya Gajayana bisa mengalahkan teman-teman. Ini luar biasa sih. Jadi bisa dibilang ini kereta api Gajayana itu merupakan jajaran kereta-kereta elit ya. Walaupun memang tidak ada embel-embel Argo, tapi untuk kereta api Gajayana ini namanya aja udah gagah teman-teman, karena rangkaian ini menggunakan kereta eksekutif New Image. Jadi saya tidak berekspektasi lebih untuk perjalanannya, karena saya tahu dan saya pernah mengalami naik kereta dengan sarana New Image ini agak gimana gitu. Apalagi kereta api Gajayana ini kan sudah dipacu dengan kecepatan 120 km per jam ya. Sudah diizinkan teman-teman untuk full speed nanti dalam perjalanannya. Dan jika saya perhatikan di KAI Akses ya, ini kereta api Gajayana ini sepertinya adalah salah satu kereta rute Jakarta-Malang yang memiliki harga tiket paling mahal teman-teman. Dibandingkan dengan kereta api Brawijaya, hitungannya masih murah Brawijaya sih. Walaupun memang kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya itu harganya selisih sedikit sekali teman-teman, tapi ya ada perbedaan dari segi rangkaiannya dan juga jalurnya. By the way, kereta api Gajayana ini nanti jalurnya akan melewati jalur selatan teman-teman. Dan fakta menarik nih, kereta api Gajayana ini merupakan salah satu kereta rute Jakarta-Malang yang satu-satunya rutenya melewati Yogyakarta. Jadi yang lainnya tuh kereta-keretanya lewatnya Semarang semua teman-teman. Kereta api Brawijaya lewat Semarang, kereta api Matarmaja lewat Semarang, kereta api Majapahit lewat Semarang, dan juga kereta api Jayabaya bahkan full Pantura sampai Surabaya Pasar Turi lanjut menuju Malang. Jadi kereta api Gajayana ini memang istimewa teman-teman.
Oke, selesai lihat lokonya dan sepertinya saya harus kembali menuju kursi saya, dan saya memang belum menaruh barang-barang saya di kereta eksekutif ini. Oke, jadi kita bergerak aja yuk ke kereta saya di eksekutif 8 seat 9A di perjalanan kereta api Gajayana kali ini. Langsung aja ke sana yuk. Ini dia interior dari kereta api Gajayana. Kereta api ini melayani dua kelas, yaitu kelas full eksekutif dan kelas luxury. Sarana yang digunakan kereta api Gajayana di kelas full eksekutif ini menggunakan kereta eksekutif New Image produksi dari PT Inka Madiun tahun 2016 dan 2017 dengan konfigurasi kursi 22 dan berkapasitas 50 kursi di setiap kabin. Untuk kelas luxurinya kurang lebih seperti ini interiornya, menggunakan jenis luxury generasi 2 dan juga diproduksi dari PT Inka Madiun pada tahun 2019. Kelas luxury ini berkonfigurasi kursi 21 dan berkapasitas 26 kursi saja. Karena keberangkatan dari kereta api Gajayana ini sudah berangsur gelap, jadi kita bisa melihat Monas dengan kelap-kelip cahayanya teman-teman. Wih, asik ini. Berhentinya di jalur 3 dan peronnya kan terbagi ya, ini di jalur 4 teman-teman. Dan jalur 4 ini belum ada kereta yang mengisi di jalur ini, dan kita masih bisa melihat pemandangan Monas. Keren banget ya. Sesaat lagi kereta api Gajayana yang saya naiki menuju Malang akan diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat pukul 18.40. Saat ini pukul 18.33, artinya 7 menit lagi kereta api Gajayana akan berangkat dari stasiun Gambir. Kondisi di dalam kabin eksekutif 8 sendiri saat ini terpantau cukup ramai teman-teman, walaupun masih ada beberapa kursi yang belum terisi ya, tapi nggak tahu nih karena sekarang kapasitasnya sudah 100%, jadi saya tidak tahu apakah di sebelah saya nanti akan ada orang yang mengisi di tengah-tengah perjalanan nanti atau enggak. Kalau saya sih berharapnya nggak ada ya sampai malam nanti, karena agar saya bisa leluasa bikin vlognya dan juga bisa menikmati perjalanan dengan lebih private dan ya lebih nyaman pokoknya. Dan ini memang pertama kalinya saya naik kereta api Gajayana teman-teman. Sebelumnya saya tidak pernah sempat untuk naik kereta api Gajayana karena salah satunya itu tadi teman-teman, faktor harga tiketnya yang sangat mahal. Ya sebenarnya waktu saya masih di Jogja sih bisa aja ketika saya akan balik menuju Cirebon dari Yogyakarta, atau sebaliknya saya bisa menggunakan kereta api ini karena keretanya melewati Yogyakarta juga kan. Dan ya lagi-lagi karena faktor harganya teman-teman, kalau dibandingkan dengan kereta-kereta yang kelas yang sama ya seperti kereta api Taksaka, terus kereta api Argo-Argoan Solo itu masih lebih mahal Gajayana teman-teman. Jadi kali ini saya bisa naik kereta api Gajayana secara gratis, itu alhamdulillah banget sih, walaupun memang ya ini cuma sekali ya, kesempatan sekali seumur hidup, tapi oke, saya excited banget menikmati perjalanan kali ini naik kereta api Gajayana full trip lagi sampai nanti tiba di Malang. Tepat pada waktunya pukul 18.40, kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Gambir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Melintas langsung di stasiun Manggarai pukul 18.48. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun transit tersibuk untuk perjalanan KRL menuju arah Bekasi, Bogor, dan Duri. Kondisi di stasiun Manggarai nampak sedang ada proyek dan konon katanya stasiun ini akan dijadikan sebagai stasiun sentral perjalanan kereta api loh. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa perkembangan dari stasiun ini.
Gajayana sudah melintas langsung di stasiun Jatinegara, dan tadi ketika keretanya sudah melintas langsung stasiun Manggarai ya, petugasnya itu sudah membagikan fasilitas-fasilitas yang ada di kereta api eksekutif teman-teman. Yang tentu ada tentunya ini fasilitas health ticket, isinya berupa masker dan tisu basah, dan ini akan dibagikan di setiap perjalanan kereta api jarak jauh teman-teman. Jadi walaupun naiknya kereta kelas ekonomi, kelas bisnis, bahkan kelas eksekutif, semua akan dapat ini. Dan yang paling penting di kelas eksekutif adalah kembalinya fasilitas ini teman-teman. Fasilitas selimut gratis yang akhirnya sudah kembali ada di kelas eksekutif setiap perjalanan malam ya. Kalau perjalanan siang tidak dapat selimut teman-teman, dan sangat disayangkan sekali fasilitas bantalnya belum ada yang kembali nih teman-teman. Terakhir saya naik kelas eksekutif itu di kereta api Kertanegara, dan waktu itu sekedar eksperimen aja, dan memang fasilitas selimut ini sudah kembali lagi di kelas eksekutif teman-teman. Dan sepertinya saya akan menikmati fasilitas ini karena kebetulan perjalanan Jakarta Malang itu sangat jauh teman-teman, dan perjalanan kereta api Gajayana ini dari Jakarta menuju Malang itu dominan perjalanan malam. Jadi mungkin saya tidak banyak rekam-rekam keluar karena di luar juga pemandangannya udah gelap teman-teman. Dan ya, mungkin saya akan gunakan untuk full tidur, dan fasilitas selimut ini akan membantu saya dan akan membuat saya nyaman ketika tidur agar tidak kedinginan di dalam kabin. Biasanya kalau udah larut malam itu suasana kabin atau suhu kabin ini memang dingin banget teman-teman. So ya, good job KAI untuk fasilitas selimut yang sudah kembali, dan semoga fasilitas bantalnya segera menyusul untuk kembali ya, agar perjalanan di kelas eksekutif ini semakin nyaman. Oke teman-teman, karena saya lapar sekali, jadi saya akan bergerak menuju kereta makan untuk mencari makanan. Kereta makan di kereta api Gajayana ini letaknya berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Fasilitasnya kurang lebih hampir sama seperti kereta eksekutif stainless steel teman-teman, dan ini ada musolanya nih. Namun sayang untuk musola di kereta api Gajayana ini hanya cukup untuk 1 orang aja teman-teman ya. Tidak seperti kereta stainless steel yang bisa untuk 2 orang. Itu ada musolanya, tapi ini bagus lah. Oke, ini dia kereta makan dari kereta api Gajayana teman-teman. Kita pesen sesuatu yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di kereta makan dari kereta api Gajayana, dan ketika saya mau memesan makanan, sayang sekali makanannya lagi dijajakan di troli yang keliling oleh Mas Prama dan Mbak Praminya. Mungkin saya harus menunggu dulu untuk Mas Prama dan Mbak Praminya kembali ya. Ada menu apa aja yang tersedia? Kalau tadi ada pengumumannya sih ada beberapa menu ya, kayak nasi rames, nasi ayam geprek, nasi ayam crispy, nasi ikan dori. Sepertinya itu menu baru ya, saya baru dengar ikan dori. Tapi nanti kita lihat aja menu apa yang tersedia. Mungkin itu akan menjadi santapan sore saya di perjalanan kali ini. Baiklah teman-teman, untuk menu makan malam saya kali ini di kereta api Gajayana, saya mendapatkan nasi ayam crispy teman-teman. Di sini tulisannya nasi train chicken ya. Ini dikemas dalam kemasan ramah lingkungan. Model-model kertas karton ini seperti ya teman-teman. Oke, kita langsung unboxing yuk. Nah, ini dia isinya teman-teman. Isinya ada, oh, kita dapat 2 potong ayam crispy-nya teman-teman. Mantap jiwa. Ini sepertinya potongan paha, dan ini sepertinya potongan apa ya? Dada mungkin, atau apa? Saya kurang tahu teman-teman. Ada sausnya juga, ini ada saus tomat, dan seperti di bawah ayam ini ada saus pedasnya juga nih. Ini aja teman-teman isinya, padahal saya berekspektasi ada kayak semacam lalapan kayak timun ya, atau yang lain gitu. Tapi ternyata tidak ada teman-teman. Yang kita dapatkan hanya 2 potong ayam dan juga nasinya beserta sausnya. Oke, kita langsung hajar aja yuk. Masukkan ke perut. Oke, kita makan teman-teman.
kota kelahiran saya dan kota kebanggaan saya, kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Cirebon. Tadi tibanya pukul 21.07, awal 10 menit dari jadwal. Ini keren banget sih. Nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon pada pukul 21.22 menit. Dan dari sini kereta api Gajayana ini akan mengambil jalur ke arah kanan menuju Purwokerto, teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa kereta api Gajayana ini adalah satu-satunya kereta rute Jakarta-Malang yang rutenya melewati Yogyakarta. Di stasiun Cirebon juga kereta api Gajayana ini selain menaik turunkan penumpang, dilakukan juga pengisian air toilet untuk kebutuhan toiletnya dan juga pergantian masinis yang bertugas. Karena tibanya awal 10 menit, kereta api Gajayana ini nanti akan berhenti 15 menit di sini, teman-teman. Kalau datangnya normal pukul 21.17, kereta api Gajayana ini akan berhenti selama 5 menit saja di stasiun ini, teman-teman. Jadi nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 21.22 gitu. Dan di stasiun Cirebon ini juga terdapat depo kereta Cirebon, teman-teman. Di sebelah sana ada depo kereta. Nah, di sini adalah sarana-sarana kereta milik Argo Cirebon dan juga Ranggajati. Depo induknya ada di sebelah sana, teman-teman. Dan juga di stasiun Cirebon ini pula terdapat depo lokomotif Cirebon, teman-teman. Depo induk lokomotif Cirebon ada di sebelah sana. Gitu. Setelah menaik turunkan penumpang cukup lama, kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon tepat pukul 21.22 menit. Melintas di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini merupakan titik percabangan jalur antara jalur Pantura ke arah Tegal hingga Semarang dan jalur selatan ke arah Purwokerto, Kroya hingga Yogyakarta. Saat ini kereta api Gajayana yang saya naiki sudah berbelok mengambil jalur ke arah kanan, melintas di jalur 8 dan bergerak menuju arah jalur selatan sesuai dengan rute yang dilaluinya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Gajayana sudah meninggalkan stasiun Cirebon dan keretanya sudah digeber dengan kecepatan tinggi. Karena di lintas Cirebon sampai Perpuk ini kereta api Gajayana diizinkan untuk berlari sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan yang saya rasakan ini ketika keretanya digeber sekencang ini guncangannya terasa banget, teman-teman, asli. Ini berbeda sekali dengan seperti saya naik kereta api Argo Dwi Pangga, naik kereta api Argo Lau beberapa waktu yang lalu, dan juga naik kereta api Taksaka. Memang sarananya berbeda ya dengan kereta-kereta yang saya sebutkan tadi, menggunakan kereta dengan jenis stainless steel. Tapi berbeda dengan kereta api Gajayana ini, dia menggunakan kereta sarana New Image tahun 2016. Dan memang guncangannya terasa banget, teman-teman, asli. Bunyi saat kereta melintas di Wesel itu terasa banget dan terasa bergedak-gedak, bergetar-getar gitu loh, teman-teman. Jadi agak membuat kurang nyaman ya untuk perjalanannya sendiri. Dan memang ini terasa sekali digeber sangat kencang, 120 km per jam. Tadi juga saya sempat ukur dan memang keren banget sih. Dan fakta menarik nih, teman-teman, kereta api Gajayana ini walaupun bisa digeber sampai 120 km per jam untuk kecepatannya, tapi kereta ini tidak termasuk dalam golongan kereta yang mendapat layanan Faster Better Service Excellent. Contoh kereta yang dapat layanan Faster Better Service Excellent tapi bukan Argo itu adalah kereta api Taksaka, teman-teman. Sayangnya di kereta api Gajayana ini peningkatannya hanya dari segi kecepatannya saja dan waktu tempuh. Untuk layanan live cooking dan wifi di kereta api Gajayana ini sayang sekali belum ada, teman-teman. Tidak seperti kereta api Taksaka. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam, teknisi kereta langsung mengatur pencahayaan kabin ke mode redup untuk kenyamanan penumpang saat tidur. Walau keretanya kurang nyaman saat berlari dalam kecepatan tinggi, tapi ini yang saya suka dari kereta eksekutif jenis ini. Pencahayaan mode malamnya yang redup dan teduh di mata cocok banget dah untuk tidur. Namun nampaknya pencahayaan masih cukup terang untuk kalian yang duduknya berada di ujung kabin. Jadi kalau kalian ingin naik kereta api Gajayana yang sedikit lebih nyaman, saya sarankan untuk tidak memilih kursi yang berada di ujung kabin.
perjalanan kereta api Gajayana saat ini sedang berhenti di stasiun Linggapura. Dan di stasiun Linggapura ini kereta api Gajayana berhenti bukan untuk naik turun penumpang teman-teman, tapi untuk proses berpindah jalur dari kanan ke sisi kiri. Kenapa teman-teman? Karena di stasiun Linggapura ini untuk ke arah sananya itu masih ada jembatan yang ambruk dan saat ini sedang tahap proses rekonstruksi teman-teman. Untuk progresnya semoga bisa segera selesai dan double track di lintas Linggapura sampai Bumi Ayu ini semoga bisa segera selesai. Sebagai informasi teman-teman, untuk jalur di stasiun Linggapura sampai stasiun Bumi Ayu ini jalurnya kembali menjadi single track teman-teman. Makanya kereta api Gajayana ini berhenti dulu di stasiun Linggapura untuk proses switch over dari jalur yang di sisi kanan ke jalur ke sisi kiri. Dan sebelum kereta api Gajayana ini melakukan switch over, terlebih dahulu kereta api Gajayana ini akan bersilang dengan kereta api Senja Utama Solo dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen. Ini cukup unik ya, karena kereta elit seperti kereta api Gajayana harus mengalah dengan kereta kelas campuran seperti kereta api Senja Utama Solo. Unik ya. Stasiun Linggapuranya terdapat di sebelah sana teman-teman. Kalau dari arah laju kereta dari arah Jakarta itu berada di sisi kiri. Dan kereta-kereta yang dari arah Jakarta maupun dari arah Cirebon apabila ingin mengarah ke Bumi Ayu sampai Purwokerto itu memang harus berhenti dulu di stasiun ini untuk proses switch over teman-teman. Karena jembatan yang ambruk itu berada di jalur sisi kanan yang mana itu adalah jalur yang mengarah ke Bumi Ayu sampai Purwokerto untuk jalur double tracknya. Jadi memang kereta-kereta yang dari arah Cirebon atau dari arah Jakarta harus berhenti dulu untuk melakukan switch over di stasiun ini. Nah, terlihat sinyal di sana sudah hijau teman-teman. Nih, sinyalnya sudah hijau untuk kereta dari arah stasiun Bumi Ayu. Itu tandanya kereta api Senja Utama Solo sesaat lagi akan melintas di stasiun Linggapura menyilang kereta api Gajayana. Keren ya Senja Solo ya, menyilang kereta elit sekelas Gajayana, gokil. Nah, sesaat lagi kereta api Senja Utama Solo akan melintas di stasiun Linggapura. Selamat datang di kota Purwokerto. Saat ini perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Purwokerto pukul 23:24 awal 1 menit tiba di sini teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 23:30 menit. Jadi ada total berhenti di sini sekitar 6 menit untuk naik turun penumpang. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Gajayana akan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto, dan ini sudah hampir tengah malam teman-teman. Saya juga udah mengantuk dan ya terlihat mungkin ya kereta api Gajayana sudah bergerak meninggalkan stasiun Purwokerto tepat waktu teman-teman pukul 23:30 menit. Dan saya minta waktu dulu untuk beristirahat teman-teman karena memang ini perjalanan malam dan kereta api Gajayana ini memang berjalan dominan malam hari teman-teman, dari Jakarta menuju malamnya. Jadi memang ya suasananya juga sangat mendukung sekali untuk tidur teman-teman. Tadi sebenarnya dari Linggapura ke Purwokerto ini saya sempat sesekali tertidur, tapi sekarang saya udah ngantuk banget teman-teman, jadi saya minta waktu untuk tidur ya. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari kota Kediri. Saat ini perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Kediri. Berarti saya tidur panjang sekali teman-teman. Yogyakarta aja yang saya tunggu-tunggu momen untuk menyusul kereta api Jayakarta di Lempuyangan aja itu sampai terlewat. Memang dari awal rencananya saya mau melihat momen susul belok di Lempuyangan
dimana di situ kereta api Gajayana yang saya naiki ini menyusul kereta api Jayakarta, tapi terlewat dan saya tidur panjang sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah lah, bisa tidur cukup lama dan bangun-bangun ya cukup segar, dan ternyata sudah sampai Kediri teman-teman. Artinya kita sudah berbelok dari percabangan Kertosono, di mana Kertosono itu merupakan salah satu stasiun percabangan teman-teman. Kalau keretanya mengambil ke arah kiri dari Kertosono, itu keretanya ke arah Surabaya, dan kereta api Gajayana ini akan belok kanan dari stasiun Kertosono ini, dan keretanya memang sudah melewati percabangan itu dan menuju ke arah Malang. Selamat datang di kota proklamator Blitar. Saat ini perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Blitar. Lambat sekitar 2-3 menit sih tadi perkiraan, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 5:36 teman-teman. Dan ini sepertinya berangkatnya juga terlambat sih saya lihat. Jika dirunut rute perjalanan kereta api Gajayana ini mulai dari Solo ya, sebenarnya itu sudah melewati jalur yang biasanya kereta-kereta lain rute Jakarta Malang itu lewati, seperti kereta api Brawijaya, kereta api Matarmaja, dan juga kereta api Majapahit. Hanya bedanya Jayabaya sendiri yang memang rutenya anti mainstream ya, dari Jakarta menuju Malang. Dan dari 4 kereta tersebut hanya kereta api Gajayana sendiri yang rutenya lewat Jogja. Dan ada fakta menarik nih teman-teman, kereta api Gajayana walaupun rutenya memang termasuk umum Jakarta Malang, tapi jarak tempuh dari kereta api Gajayana ini adalah salah satu yang paling jauh teman-teman, 902 km. Wow, saya sendiri nggak paham kenapa kereta api Gajayana ini bisa digolongkan sebagai salah satu kereta dengan jarak tempuh terjauh. Mungkin karena rutenya yang melewati Yogyakarta ya. Dari Cirebon tadi kereta ini mengambil jalur ke arah kanan menuju jalur selatan ke arah Purwokerto, Kroya sampai Yogyakarta. Mungkin rutenya ya yang membuat jarak tempuh dari kereta api Gajayana ini menjadi salah satu yang terjauh di Indonesia. Fasilitas yang ada di kereta eksekutif Gajayana ini apa aja teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Pertama yang kalian lihat adalah jarak kakinya yang memang luas teman-teman untuk kereta eksekutif ini. Dan juga yang menurut saya yang jadi catatan ini adalah footrest-nya teman-teman. Footrest-nya ini model lipat dan tidak ada setelan tingkatnya. Ini model lipatnya model per teman-teman, ada pernya. Jadi kalau misalkan kita tahan seperti ini, footrest-nya akan menahan terus seperti ini. Tapi kalau kita lepaskan langsung, dia akan langsung balik. Nah, menghentak ke kursi depannya, yang ini membuat tidak nyaman teman-teman menurut saya. Agak aneh ya. Dan kalau kita tahan seperti ini, agak terasa ya kalau lama-lama pegel teman-teman. Tapi kalau misalkan pertama-tama ketika kita membuka footrest-nya ya memang ya ini terasa cukup gitu. Tapi kalau kita tahan lama-lama seperti ini cukup pegel ya. Jadi ya ini jadi kekurangan dari kereta eksekutif New Image ini teman-teman. Oke, kita lihat fasilitas yang lainnya yang di semua kelas ada. Tentunya ada mini table dan juga di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Lalu ada palu pemecah kaca untuk kondisi darurat, ada gantungan mini untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di sini ada tirai model tarik gulung teman-teman. Ini dalam posisi tertarik ya oleh saya tadi, dan apabila ingin menggulungnya kalian tinggal tarik sedikit ke bawah lalu lepaskan, nanti dia akan naik sendiri. Nah itu dia. Yuk, di atasnya ada lampu baca. Oke, kita coba lampu bacanya. Berfungsi semua teman-teman, masih nyala.
dan di atasnya ada rak bagasi. Tadi saya lihat ada sebuah koper besar masuk di sini. Nah, ya di ujung sana itu ada koper besar. Sepertinya masuk ya, dan bisa tertata dengan rapi di atas bagasi. Tapi sebagai catatan teman-teman, kalau kalian duduknya berada di ujung kabin, itu kapasitas bagasinya sedikit lebih sempit daripada yang di tengah-tengah, karena itu untuk ruang AC ya teman-teman. Jadi sedikit catatan untuk kereta jenis ini juga teman-teman, kalau kalian naik kereta eksekutif yang jenis ini, selain di Gajayana ada juga di Purwojaya, Argo Ceribun, Argo Muria, Argo Sindoro, dan lain-lainnya. Itu ya kurang lebih sama seperti kereta api Gajayana ini. Dan juga ada fasilitas toiletnya, dan saya lihat ini toiletnya sudah dibagi gendernya teman-teman, antara pria dan wanita. Tapi saya menemukan sedikit keanehan teman-teman, walaupun sudah dipisah toiletnya antara pria dan wanita, tapi dimensi toilet antara pria dan wanita itu berbeda banget teman-teman. Yang toilet pria lebih sempit daripada toilet wanita. Ini maksudnya apa ya? Saya juga kurang paham teman-teman. Ya pokoknya begitulah teman-teman yang saya temui di perjalanan kali ini. Lalu ada fasilitas hand sanitizer di setiap ujung dinding kabin kereta, ada TV besar di ujung dindingnya, dan ada TV kecil juga di tengah-tengah kabin ya, kalau misalkan kita mau menyaksikan tayangan televisi di sana kurang jelas, kita bisa lihat yang di sebelah sini. Lalu ada CCTV-nya, ada panel pitch-nya untuk informasi. Dan di ujung sana juga terlihat ada APAR teman-teman, alat pemadam api ringan. Untuk di kursinya sendiri ada kantong kangguru ya, atau kantong elastis ini untuk menaruh barang, dan juga ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan juga seperti yang saya katakan di awal, ini kita akan mendapat health ticket berupa masker dan tisu basah. Lalu ada fasilitas ini, reclining seat, tombol recliningnya berada di sini teman-teman. Nih, tinggal tekan aja. Dan juga ada mini table di dalam sini nih. Nah, tuh mini table di dalam handrestnya ya. Dan juga ada handrest tengahnya juga nih teman-teman. Bisa dilipat ke dalam dan bisa diturunkan. Ini agak seret ya, agak sedikit seret teman-teman. Jadi, aduh, untuk menaikkan dan menurunkannya ini butuh effort yang agak lebih, jadi gimana gitu ya, agak seret sih. Oke, ini dia teman-teman. Dan juga model kursinya seperti ini, tidak seperti kursi-kursi stainless steel ya. Ini warnanya abu-abu dan biru dongker, dan tidak ada kuping-kupingnya seperti kereta stainless steel. Tapi menurut saya ini kursinya lebih empuk sih sebenarnya, lebih empuk daripada kursi stainless steel teman-teman menurut saya. Tapi ada sedikit kekurangannya juga ketika kita merubah posisi duduknya. Ini emang nah agak sedikit kriat-kriat teman-teman, agak mengganggu ya. Saat perjalanan sudah melewati Blitar, kita bisa menikmati pemandangan eksotis khas jalur ini teman-teman. Seperti pemandangan saat kereta ini melintas di jembatan Lahore. Melewati terowongan Karangkate 1. Dan terowongan Karangkates 2.
Selamat datang di Kabupaten Malang. Akhirnya perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di area Malang ya. Dan pemberhentian pertama di area Malang ini adalah di stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang. Nyampainya tadi 6.37, awal 3 menit dari jadwal teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:42 menit. Suasana pagi di sini masih seger banget teman-teman. Tadi saya lihat beberapa pemandangan indah dan di luar masih berkabut banget, dan artinya kita sudah memasuki area pegunungan ya. Di stasiun Kepanjen ini ketinggiannya adalah 335 meter, artinya sudah cukup tinggi untuk daerah pegunungan, dan mungkin nanti ke Malangnya akan lebih tinggi lagi, dan kereta api Gajayana ini akan kembali menanjak teman-teman. Sepertinya ya, setahu saya di Malang itu malah lebih tinggi lagi dari stasiun Kepanjen ini. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Gajayana sudah meninggalkan stasiun Kepanjen dan sesaat lagi mungkin akan tiba di stasiun Malang Kota Lama, lalu berakhir di stasiun Malang Kota Baru. Tinggal 30 menit lagi lah sisa perjalanan ini kira-kira ya. Dan karena perjalanannya akan tiba di Kota Malang sesaat lagi, jadi saya akan menarik sebuah kesimpulan dan poin-poin di perjalanan kali ini. Mungkin di perjalanan kali ini ada beberapa catatan ya yang menjadi kekurangan, termasuk dalam sarana keretanya sendiri. Itu guncangannya terasa banget, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kereta makan, saat saya di kereta makan itu getarannya kerasa banget teman-teman. Nggak tahu kenapa lebih kerasa di kereta makan daripada di kereta penumpangnya ya. Itu, wah itu tadi saya makan juga cukup terganggu sih dengan getaran saat kereta berlari dengan kencang itu. Lalu yang ketiga adalah footrest-nya. Footrest-nya ini menurut saya cukup aneh ya, karena memang tidak ada setelan tingkatnya dan juga model lipat teman-teman. Model lipatnya itu kalau misalkan kita lepaskan footrest-nya itu cukup menghentak kursi yang di depan, dan juga kalau misalkan kita menahan terus footrest-nya itu awal-awal memang terasa nyaman, tapi lama-lama pegel juga teman-teman gitu. Lalu yang keempat adalah perbedaan toilet antara pria dan wanita. Ini yang menurut saya aneh juga teman-teman, karena toilet pria itu dimensinya lebih sempit, sedangkan toilet yang wanita itu toiletnya lebih lega, malah lebih luas itu untuk dimensinya. Menurut saya sih ya, kalau misalkan ada perbedaan secara dimensi toilet itu ya lebih baik tidak usah dibedakan dulu antara pria dan wanita sih. Kalau misalkan untuk kereta stainless steel itu menurut saya cukup oke lah kalau misalkan sudah dipisah untuk pria dan wanita, karena memang letaknya yang berada di salah satu sisi kereta saja dan kanan kiri letaknya, dan dimensinya juga sama. Jadi ya menurut saya nggak masalah kalau di kereta stainless steel untuk toiletnya dibedakan antara pria dan wanita. Kalau yang ini menurut saya agak aneh gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu dari kursinya sendiri teman-teman. Kursinya sendiri menurut saya cukup nyaman, malah lebih nyaman menurut saya daripada kursi stainless steel. Terasa lebih empuk daripada kereta stainless steel. Tapi ada satu kekurangan, yaitu dimana ketika kita berubah-ubah posisi duduknya itu terasa bunyi kriet-kriet teman-teman. Yang ini menurut saya cukup mengganggu. Ya selebihnya sih ini keretanya cukup nyaman, dan mungkin hanya itu aja kekurangannya ya. Memang ya dari kereta ini walaupun ya keretanya lebih baru, tapi memang ada beberapa kekurangan teman-teman. Bukan berarti yang stainless steel juga tidak memiliki kekurangan. Kalau stainless steel itu memang kekurangannya dia terletak di bunyi AC-nya yang cukup mengganggu dan cukup berisik ya. Kalau kereta sarana New Image ini memang ya kekurangannya itu teman-teman, agak sedikit berguncang, dan suara kekedapan kabinnya juga menurut saya B aja, jadi cukup. Dan malah kalau menurut saya sih cenderung masih berisik ya daripada kereta-kereta yang biasanya, daripada kereta-kereta lainnya gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya itu aja perjalanan kali ini. Intinya sih cukup nyaman, tapi tidak yang nyaman banget sih, nyamannya ya B aja. Bahkan tadi saya sempat ketidur cukup lama teman-teman. Dari Purwokerto bangun-bangun sudah Kediri. Ini memang menandakan ya kursi di K1 ini memang ya cukup nyaman teman-teman sebenarnya, tapi memang ya itu sekali lagi saya katakan ada beberapa kekurangan yang mungkin mengurangi kenyamanannya. Kurang lebih itu aja inti dari perjalanan saya naik kereta api Gajayana kali ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kereta Api Indonesia yang sudah membagikan voucher pada saya, jadi saya bisa memanfaatkan vouchernya untuk naik kereta api Gajayana yang memang terkenal kereta elit dan prestisius ini.
memang ya sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita sudah naik kereta api Gajayana ya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan karena keretanya akan tiba di stasiun Malang, jadi saya harus prepare barang saya dulu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Kalau misalkan tertinggal di atas kereta, nanti saya bisa repot teman-teman. Oke, sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Malang Kota Baru dan nanti akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Malang. Kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Malang Kota Lama awal 2 menit teman-teman, pukul 6:59, dan mungkin akan turun penumpang di sini sekitar 4 menit saja. Dan ini ada kereta ketel teman-teman, ini ketelnya sepertinya Betmakola teman-teman, rute Benteng Malang Kota Lama. Jadi stasiun Malang Kota Lama ini juga menjadi terminus untuk kereta ketel BBM teman-teman dari stasiun Benteng. Dan akhirnya perjalanan saya tiba di tujuan akhir dari kereta api Gajayana, stasiun Malang. Tiba pukul 7:09, tepat sesuai jadwal. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di kota Malang dengan kereta api Gajayana. Dan alhamdulillah, kapan lagi naik kereta api Gajayana dengan gratis, dengan tiketnya yang terkenal mahal dan fasilitasnya yang mewah, dan keretanya juga yang punya nilai prestisius tersendiri untuk orang-orang yang menaikinya. So, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya sampai habis. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari Gambir sampai Malang ini. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Mas Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat pagi dari kota Malang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.